Manajemen semester 2 dengan mata kuliah Perekonomian Indonesia kelompok 1 dengan materi pendekatan dan konsep pembangunan ingin memperkenalkan diri dan mempresentasikan materi tersebut. Sebelum mempresentasikan materi tersebut, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Putri Felisa Triana, NIM B23010004. Nama saya Arni dengan NIM B23010003. Nama saya Fadila A dengan NIM B23010015. Baiklah, sekian perkenalan diri dari kami. Selanjutnya kami akan mempresentasikan materi dari pendekatan dan konsep pembangunan. Pendekatan dan konsep pembangunan. Pengertian pembangunan. Pembangunan adalah suatu proses yang dilakukan setiap negara untuk memajukan masyarakatnya dalam jangka waktu yang tidak ada akhirnya. Ada beberapa pengertian yang disinonimkan dengan konsep pembangunan, yaitu ekonomi, modernisasi, industrialisasi, normatif atau hak kebutuhan dasar. Ekonomi pembangunan adalah salah satu cabang ekonomi yang berhubungan dengan aspek-aspek ekonomi dari proses pembangunan dalam negara berpenghasilan rendah. Biasanya, ilmu ekonomi pembangunan banyak dipelajari di negara berpenghasilan rendah atau biasa disebut sebagai negara-negara sedang berkembang. Sejak lahir 1990, negara-negara yang sedang berkembang cenderung menunjukkan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi daripada negara yang sudah berkembang. Para ekonomi telah menyepakati ada 3 nilai yang digunakan sebagai pedoman untuk melihat dan memahami inti pembangunan, yaitu dari makanan, harga diri, dan kebebasan dan perbudakan. Berikutnya, konsep pembangunan. Konsep ekonomi pembangunan mengacu pada rangkaian prinsip, tujuan, dan strategi yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat suatu negara atau wilayah. Pembangunan ekonomi tidak hanya mencakup aspek ekonomi semata, tetapi juga aspek sosial, lingkungan, dan institusional. Tujuan utama dari pembangunan ekonomi adalah menciptakan kemakmuran yang berkelanjutan, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mencapai kesejahteraan yang merata. Beberapa elemen kunci dalam konsep ekonomi pembangunan meliputi: pertama, pertumbuhan ekonomi. Perlu diketahui bahwa salah satu elemen kunci yang perlu dipahami dalam konsep ekonomi pembangunan adalah fokus pada peningkatan produksi dan pendapatan nasional melalui peningkatan produktivitas, investasi, dan inovasi. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dianggap sebagai landasan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi. Yang kedua, distribusi kekayaan elemen. Kunci pada konsep ekonomi pembangunan yang kedua adalah mengupayakan distribusi yang lebih adil dan merata dari kekayaan dan manfaat ekonomi kepada seluruh masyarakat. Tujuan ini mencakup pengurangan kesenjangan ekonomi sosial serta pengentasan kemiskinan. Yang ketiga, pembangunan manusia meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar lainnya. Fokus pada pengembangan sumber daya manusia dianggap penting untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Yang keempat, pembangunan berkelanjutan memastikan pembangunan yang berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan memperhatikan kebutuhan generasi masa depan dan mempertimbangkan dampak ekonomi terhadap lingkungan alam serta konservasi sumber daya. Dan yang kelima, kebijakan publik implementasi kebijakan ekonomi yang mendukung pertumbuhan dan pembangunan termasuk kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan perdagangan, kebijakan investasi, dan kebijakan sosial. Kebijakan ini dirancang untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi secara efektif dan efisien. Konsep ekonomi pembangunan berkaitan erat dengan situasi dan kondisi setiap negara atau wilayah tertentu. Pendekatan dan
strategi pembangunan dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti tingkat perkembangan ekonomi, sumber daya alam yang tersedia, keberlanjutan, lingkungan, serta aspek sosial dan budaya. Studi kasus yang ada di Indonesia, khususnya Kabupaten Toli-Toli, yaitu pembangunan daerah irigasi salugan. Kegiatan pembangunan daerah irigasi salugan dengan ukuran 3.000 hektar Kabupaten Toli-Toli meliputi pelaksanaan pekerjaan 1 unit bendung dan jaringan yang merupakan bagian dari program pengelolaan sumber daya air. Pembangunan daerah irigasi salugan dilaksanakan pada tahun anggaran 2017 sampai dengan 2020 dengan penyedia jasa PT Berantas Abipraya Persero. Lokasi pembangunan terletak sekitar kurang lebih 700 km ke arah utara Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Daerah irigasi salugan yang terletak di Desa Sibea, Kecamatan Oyong, Lampasio, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah ini mempunyai luas baku sawah sebesar 3.000 hektar. Daerah irigasi salugan merupakan daerah irigasi yang potensial untuk memasok produksi pangan, karena selain ditunjang dengan luas baku sawah yang cukup luas, juga mempunyai pasokan air yang cukup memadai. Pembangunan bendung yang difungsikan untuk mendistribusikan air ke areal persawahan seluas 3.000 hektar sangat diharapkan oleh masyarakat tani setempat. Manfaat dari pembangunan ini diharapkan dapat menunjang pengembangan dan pendayagunaan sektor pertanian dan perkebunan berbasis subwilayah komoditas unggulan bernilai ekonomi tinggi, dan juga meningkatkan aksesibilitas pemanfaatan faktor-faktor produksi di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan perdagangan. Keluaran atau output yang dihasilkan dari kegiatan pembangunan daerah irigasi salugan ini adalah 1 unit bendung dan panjang saluran irigasi 39,8 km dan volume outcome 2.321 hektar. Total progres keseluruhan untuk pembangunan daerah irigasi salugan saat ini telah mencapai 90%. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok 1 perekonomian Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Meskipun kami tahu tidak ada yang memperhatikan, tetapi tidak apa-apa. Saya akhiri. Assalamualaikum.